Laissez-faire operator inikum nemini facit injuriam. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Yulia Kusumawardhani, SH LLM. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan saya, Imelda Putri Danalo SH, selaku panitera yang akan memandu jalannya praktik persidangan untuk perkara perdata sengketa wakaf antara penggugat Rida Sapita dan tergugat Muhammad Raditya. Sebelum sidang itu dimulai, dengan ini saya akan membacakan ringkasan kasus posisi yang akan diperiksa. Kasus ini menyangkut sengketa tanah wakaf seluas kurang lebih 300 meter persegi beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Abdul Muiz nomor 5 Enggal Bandar Lampung. Tanah tersebut diwakafkan oleh Trisadia Riwati untuk kepentingan sosial keagamaan, khususnya membantu janda, anak yatim, dan masyarakat ekonomi lemah. Sebagai nazir, Rida Sapita bertanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan aset wakaf tersebut yang telah direnovasi dari September 2023 hingga November 2024 dan mulai dihuni oleh penerima manfaat. Namun, setelah Rida Sapita sakit dan beristirahat sekitar 1 bulan, muncul kabar bahwa aset wakaf yang dinamai Panti Asuhan Pena setelah diambil alih secara sepihak oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Bulo tanpa sepengetahuan aja. Demikianlah kasus posisi ini saya sampaikan. Persidangan pada hari ini akan segera dimulai dan dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada seluruh pihak yang telah hadir, dipersilakan untuk mengambil tempat masing-masing. Pada hari ini, Rabu, tanggal 20 November 2024 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, sidang perkara perdata sengketa wakaf dengan nomor register 5678-PDTG-2024-PA Tanjung Karang akan segera dimulai. Demi kelancaran jalannya persidangan, kepada para hadirin diharapkan untuk bersikap tertib dan menonaktifkan alat komunikasi dan sejenisnya. Kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Majelis hakim akan segera memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Yang terhormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, serta hadirin sekalian, persidangan akan dipimpin oleh Majelis Hakim. Sidang siap untuk dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, setelah Majelis Hakim mengamati mengenai kelengkapan ruang sidang, ruangan ini telah layak untuk dijadikan ruang sidang pada hari ini. Sebelumnya dalam perkara ini, kami Majelis Hakim diajukan berdasarkan 2 surat ketetapan. Yang pertama, penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang tentang menunjukkan Majelis Hakim yang telah menunjuk saya, Nabhan Ridho SMA sebagai Hakim Ketua, Octavia Maharani SMA, dan Desdica Nyalwin SMA yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Saudari Imelda Danalo SH sebagai panitera pengganti. Dan yang kedua, penetapan tentang hari sidang pertama yang jatuh pada hari ini, Rabu tanggal 20 November tahun 2024. Selanjutnya, Majelis Hakim menghimbau bagi para pihak dan pengunjung sidang untuk menaati dan menghormati tata tertib persidangan.
Kemudian sesuai dengan SEMA nomor 17 tahun 2019 tentang himbauan perilaku anti gratifikasi, Majelis Hakim mengimbau untuk tidak menghubungi kami agar tidak terjadi pemberian tip, suap, hadiah, atau janji dalam bentuk apapun juga. Dan apabila menemukan pihak yang mengatasnamakan kami, segera melaporkan ke call center Pengaduan Layanan Publik Pengadilan Agama Tanjung Karang ya. Selanjutnya berdasarkan pasal 186 AIR, panitera pengganti diwajibkan untuk membuat berita acara persidangan sampai dengan putusan akhir. Dapat dimengerti ya? Baik, sesuai dengan Perma nomor 5 tahun 2020 tentang protokol persidangan, Majelis Hakim memerintahkan kepada seluruh hadirin untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan menjaga ketertiban. Demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pihak penggugat, Anda dalam persidangan ini apakah bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudari? Penggugat hadir yang mulia, kami dari kantor Yosodiningrat 14 selaku kuasa hukum wakil penggugat. Baik, sudah siap sidang hari ini? Sudah yang mulia. Baik, bagaimana dengan pihak tergugat dalam persidangan hari ini, apakah bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Tergugat hadir yang mulia, kami dari kantor hukum Law Office Saputra M Partner selaku kuasa hukum yang mewakili tergugat. Sudah siap sidang hari ini? Sudah siap yang mulia. Baik, agar para pihak sah mengikuti persidangan ini, maka Majelis Hakim akan memeriksa kelengkapan berkas beracara para pihak ya. Untuk itu, silakan kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk maju dan menyerahkan masing-masing surat kuasa khusus, kartu tanda advokat, dan berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi. Silakan maju ke depan. Baik, kuasa hukum menggugat untuk surat kuasa khusus, kartu tanda advokat, dan berita acara sumpah asli Majelis Hakim kembalikan dan saudara disimpan. Silakan kuasa hukum tergugat. Baik, kuasa hukum tergugat untuk surat kuasa khusus, kartu tanda advokat, dan berita acara sumpah asli Majelis Hakim kembalikan dan saudara Majelis simpan ya. Silakan dikembali. Baik, mengacu berdasarkan ketentuan pasal 17 Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka dari itu Majelis Hakim menawarkan proses mediasi selama 40 hari pada kedua belah pihak. Adapun mediator dapat memilih sesuai yang telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Namun, apabila saudara tidak memiliki salah satu dari nama terdaftar, maka saudara dapat memilih mediator lain yang telah memiliki sertifikat resmi. Berdasarkan pasal 8 ayat 2 Perma nomor 1 tahun 2016, biaya jasa mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Jika hasil mediasi tercapai, maka para pihak memiliki pilihan untuk menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan. Kepada pihak penggugat, apakah saudari bersedia melakukan upaya mediasi? Kami bersedia melakukan upaya mediasi yang mulia. Dan kepada pihak tergugat, apakah saudara bersedia melakukan upaya mediasi? Kami juga bersedia ya. Baik, berdasarkan pasal 19 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2016, para pihak berhak memilih seseorang atau lebih mediator yang telah tercatat dalam daftar mediator pengadilan. Para pihak terhitung mulai hari ini atau paling lama 2 hari berikutnya untuk berunding guna memilih mediator, termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan. Jika sudah bersepakat, para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada hakim pemeriksa perkara ya. Apabila para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator dalam jangka waktu sebagaimana yang telah disampaikan, saya akan segera menunjuk hakim mediator atau pegawai pengadilan. Dan kami ya. Kepada pihak penggugat, apakah telah menunjuk mediator untuk melakukan upaya mediasi? Kami belum menunjuk mediator yang mulia. Kepada pihak tergugat, apakah telah menunjuk upaya mediator untuk melakukan upaya mediasi? Belum yang mulia. Pada para pihak, apakah akan memilih mediator sendiri atau ditunjuk langsung oleh pengadilan?
Kami dari pihak penggugat sepakat untuk memilih mediator yang terdaftar di pengadilan yang mulia. Kami serahkan pemilihan mediator kepada majelis hakim insyaallah. Bagaimana pihak tergugat? Kami juga sepakat ya mulia. Baik, karena para pihak memilih untuk dipilihkan mediator oleh majelis hakim, maka majelis menunjuk Aftar Arga SHMH sebagai mediator dalam perkara ini untuk memberikan kesempatan mediasi para pihak. Maka sidang ditunda hingga proses mediasi selesai dan hakim mediator memberikan laporan hasil mediasi. Adapun para pihak wajib melaksanakan mediasi secara langsung dan tidak diperkenankan untuk diwakilkan. Dan apabila para pihak tidak menemukan titik damai selama proses mediasi, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi, maka sidang pada hari ini ditunda selama 40 hari dari sekarang. Panitera 40 hari dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 9 Oktober 2024 yang mulia. Sidang lanjutan ditetapkan pada tanggal 9 November tahun 2024 dengan agenda laporan hasil mediasi. Apabila mediasi dinyatakan gagal sebelum tanggal tersebut, para pihak wajib segera melapor ke majelis hakim melalui panitera untuk penetapan jadwal sidang lanjutan. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak Ibu sekalian. Dengan ini saya selaku mediator membuka sidang mediasi dalam perkara tanah wakaf antara penggugat Rida Safita Nur Sadrina melawan tergugat Muhraditya Kaisare. Tujuan mediasi ini adalah untuk mencari penyelesaian yang damai dan saling menguntungkan tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang. Karena yang kita tahu proses persidangan itu makan biaya yang banyak dan waktu yang panjang. Apakah para pihak di sini bersedia mengikuti proses mediasi ini dengan itikat baik? Saya bersedia, Pak. Saya juga bersedia, Pak. Baik, saya akan menjelaskan kembali pokok perkara berdasarkan surat gugatan. Penggugat mengklaim sebagai nazir yang ditunjuk oleh Wakif Trisa Dea Rinduarti atas tanah wakaf di Jalan Abdul Muiz nomor 5 Enggal, Bandar Lampung yang telah dikelola menjadi panti asuhan Pena. Penggugat menuduh tergugat mengambil alih panti asuhan tersebut tanpa pemberitahuan dan melanggar hak pengelolaannya. Sebelum kita lanjut, apakah ada pihak yang ingin menambahkan atau meluruskan fakta dari apa yang saya sampaikan sebelumnya? Ya, benar Pak. Saya telah diberikan amanah melalui surat wakaf dan sertifikat tanah. Saya telah mengelola tanah tersebut, melakukan perbaikan bangunan dan menjalankan panti asuhan Pena untuk membantu anak yatim, janda, dan masyarakat ekonomi lemah. Namun, ketika saya sakit dan beristirahat, tergugat mengambil alih panti tanpa hak. Maaf, tapi saya memiliki persepsi yang berbeda. Saya bertindak atas nama sekretaris dan merasa ada kebutuhan yang mengatasnamakan aset karena pengelolaannya dianggap tidak transparan. Namun saya siap mendengar penjelasan lebih lanjut dari penggugat. Baik, mari kita cari titik temunya. Untuk penggugat, apa yang Anda harapkan dari pihak tergugat? Klien saya, Pak, meminta panti asuhan Pena dikembalikan sepenuhnya kepada Ibu Rida Safita sebagai nazir yang sah. Dan tergugat menghentikan segala bentuk intervensi tanpa hak apapun, Pak. Gitu ya. Untuk tergugat, apa tanggapan Anda? Bapak Radit akan bersedia mengembalikan pengelolaan jika bisa dibuktikan bahwa penggugat memang nazir yang sah dan ada mekanisme pengawasan bersama agar aset wakaf tidak disalahgunakan. Apakah penggugat bersedia memberikan akses monitoring atau laporan berkala sebagai bentuk transparansi? Ya, saya bersedia Pak membuat laporan bulanan dan mengizinkan perwakilan kami dari keluarga wakil atau pihak yang ditunjuk untuk memantau. Asalkan hak pengelolaan tetap pada saya. Saya setuju dengan konsep itu, tapi saya membutuhkan kepastian hukum bahwa penggugat memang benar-benar ditunjuk sebagai nazir. Baik, gini saja. Saya akan menawarkan solusi. Ya, yang pertama, penggugat menunjukkan surat amanah wakaf asli dan sertifikat tanah kepada tergugat di hadapan saya. Yang kedua, untuk tergugat mengembalikan kepengurusan panti asuhan Pena kepada penggugat dalam waktu 7 hari setelah mediasi. Dan yang ketiga, dibentuk tim pengawas terdiri dari perwakilan keluarga wakif, penggugat, dan tergugat untuk memantau pengelolaan. Apakah kedua pihak setuju? Dari
solusi yang saya berikan tadi. Ya, kalau dari pihak kami setuju Pak, asalkan tidak ada intervensi dari pihak manapun lagi. Dari pihak tergugat, Jika dari pihak kami sendiri, kami tidak setuju dengan solusi yang ditawarkan Pak. oke, karena seperti itu, artinya kesepakatan ini tidak tercapai dalam mediasi kali ini. Saya menyatakan mediasi dalam perkara ini tidak berhasil. Saudara-saudara sekalian, proses selanjutnya akan kita lanjutkan di persidangan pemeriksaan pokok. Saya akhiri, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara wakaf dengan nomor register 5674/PDTG/2024 Pengadilan Agama Tanjung Karang antara Rida Sabita sebagai penggugat melawan Muhammad Raditya sebagai tergugat. Pada hari ini Rabu 27 November tahun 2024, sidang saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, di sini majelis telah menerima hasil lapor mediasi yang pada intinya menyatakan bahwa para pihak telah gagal dalam melaksanakan proses mediasi, namun tidak menutup kemungkinan bagi para pihak untuk melakukan mediasi di luar pengadilan sampai dengan pembacaan putusan akhir. Dengan demikian, sidang dilanjutkan dengan segala agenda pembacaan gugatan. Saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa ya. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan penggugat dari kuasa hukum penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat gugatan dari kuasa hukum penggugat dan apakah Anda sudah tahu isi dari gugatan tersebut? Kami sudah mengetahui yang mulia, kami telah menerima salinan berkas gugatan tersebut 7 hari sebelum agenda persidangan hari ini dilaksanakan. Baik, kalau begitu langsung saja kepada saudara kuasa hukum penggugat dimohon untuk membacakan surat gugatannya dan dibagikan salinannya ya. Baik. Terima kasih. Yang mulia majelis hakim yang terhormat, perkenalkan saya Rizky Ramadan Dosi SMH selaku kuasa hukum penggugat Rida Safira untuk membacakan pokok-pokok gugatan. Bahwa saudara Trisadiah Rindu telah mewakafkan tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Abdul Muiz nomor 5 Enggal Bandar Lampung seluas kurang lebih 350 meter kubik dan menunjuk penggugat sebagai nazir yang bertanggung jawab atas pengelolaan objek wakaf tersebut. Bahwa tanah dan bangunan ini diperuntukkan bagi kepentingan sosial seperti tempat hunian orang membutuhkan, kegiatan keagamaan, membantu janda, anak yatim, dan kepentingan sosial lainnya yang mulia. Penggugat telah melakukan perbaikan bangunan sejak 23 September 2023 sampai dengan 23 Agustus 2024 dan menjadikan panti asuhan Pena yang kini ditempati anak yatim, janda, dan masyarakat yang membutuhkan. Bahwa ketika penggugat jatuh sakit dan beristirahat selama 1 bulan, penggugat mendapatkan informasi dari saksi bahwa panti asuhan tersebut telah diambil alih oleh tergugat, yaitu Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Gulo yang diwakili oleh Muhammad Raditya, tanpa pemberitahuan maupun persetujuan dari penggugat selaku nazir yang mulia. Tindakan tergugat merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena mengambil alih objek wakaf tanpa dasar dan tanpa persetujuan nazir yang sah yang mulia. Terlebih, objek Aqua telah memiliki sertifikat tanah dan surat amanah wakaf yang diberikan langsung oleh wakif, yakni saudara Trisadiah Rindu. Berdasarkan uraian tersebut, penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan sah dan melakukan sita jaminan atas objek Aqua apabila tergugat tidak beritikat baik mengembalikan panti asuhan. Yang tiga, menyatakan tergugat telah melakukan pelanggaran hukum dan merugikan penggugat. Yang keempat, menetapkan bahwa saudari Trisadiah Rindu benar telah mewakafkan objek sengketa dan menunjuk penggugat sebagai penanggung jawab. Yang kelima, menetapkan bahwa penggugat memiliki hak pengelolaan dan pembangunan terhadap objek tersebut. Dan yang terakhir, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.
Demikian bahwa gugatan ini kami bacakan atas keadilan yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami ditandatangani yang mulia. Dari kami cukup. Silakan duduk. Terhadap gugatan penggugat, apakah kuasa hukum tergugat akan mengajukan tanggapan? Kami akan memberikan jawaban atas gugatan secara tertulis yang mulia. Oleh karena itu kami membutuhkan waktu 7 hari dari sekarang untuk mempersiapkannya yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara bersedia? Kami bersedia yang mulia. Baik, sidang ditunda selama 7 hari ke depan. Bagaimana panitia? 7 hari ke depan, hari dan tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 yang mulia. Baik, sesuai dengan kalender persidangan telah dibuat, maka pihak tergugat diberikan waktu 7 hari ke depan untuk menyusun jawaban oleh tergugat. Dengan demikian, sidang ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 4 Desember 2024 dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak tergugat di tempat dan jam yang sama. Dengan ini, sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara wakaf dengan nomor register 574-PDTG-2024 Pengadilan Agama Tanjung Karang antara Rida Safita sebagai penggugat melawan Muhammad Raditya sebagai tergugat. Pada hari ini, Rabu 4 Desember 2024, sidang saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Sesuai dengan agenda sidang yang telah ditentukan, maka sidang hari ini adalah pembacaan jawaban dari tergugat. Pihak kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan jawabannya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan dan dibagikan salinannya. Yang mulia Majelis Hakim, perkenankan kami kuasa hukum tergugat menyampaikan pokok-pokok jawaban sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi. Pertama, gugatan penggugat kabur atau obscurable karena 1. Penggugat mengaku sebagai nazir, namun tidak melampirkan dasar hukum penunjukan nazir. Kedua, tidak dijelaskan status hukum panti asuhan pena. 3. Tidak dijelaskan proses serah terima wakaf. Keempat, tidak ada kejelasan kapasitas hukum penggugat. Karena itu, gugatan tidak memenuhi syarat formil dan patut dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Dalam pokok perkara, kami menolak seluruh dalil penggugat kecuali yang secara tegas kami akui. 1. Penunjukan penggugat sebagai nazir tidak sah karena tidak melalui BWI, tidak terdaftar di KUA, tidak ada akta ikrar wakaf atau KIW. 2. Tergugat tidak pernah mengambil alih objek wakaf secara melawan hukum. Yang terjadi hanyalah pengawasan dan pembinaan oleh tergugat sebagai perwakilan BWI. Setelah adanya laporan masyarakat mengenai pengelolaan wakaf yang tidak sesuai. 3. Langkah tergugat adalah inspeksi dan penerbitan administratif, bukan pengambil alihan sebagaimana didalilkan penggugat. 4. Penggugat juga mengakui dirinya sedang sakit dan tidak mengelola panti selama lebih dari 1 bulan, sehingga membuat objek wakaf tidak terawasi. 5. Pengelolaan wakaf tidak dapat dilakukan perseorangan tanpa izin BWI, sehingga tindakan penggugat membuka panti tanpa prosedur resmi bertentangan dengan aturan wakaf. Dan terakhir, tuntutan agar tergugat mengembalikan panti adalah tidak berdasar, karena tidak pernah ada pengambil alihan yang melawan hukum. 3. Terhadap tuntutan penggugat. 1. Permintaan sita jaminan atas objek wakaf tidak dapat dikabulkan, karena tanah wakaf tidak dapat disita dan tidak dapat dialihkan. Kedua, permintaan agar penggugat ditetapkan sebagai pengelolaan tidak berdasar, sebab penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai nazir. Ketiga, klaim kerugian material atau imaterial tidak rinci dan tidak dapat dibuktikan. 4. Petitum. Dengan demikian kami mohon yang mulia berkenan memutus. Primer, 1. Mengabulkan jawaban tergugat seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat kabur. 3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aqua ex bono. Hormat kami ditandatangani. Demikian yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih teman dulu. Terhadap jawaban kuasa hukum tergugat, apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan replik? Tentu yang mulia, kami akan mengajukan replik secara tertulis atas jawaban gugatan tersebut. Maka dari itu, kami membutuhkan waktu 7 hari ke depan untuk menyusun replik yang mulia. Baiklah, sidang ditunda selama 7 hari ke depan. Pada panitera, 7 hari ke depan jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 11 Desember 2024 yang mulia. Silakan dipersiapkan dengan baik ya. Dan diingatkan kepada para pihak agar dapat hadir sesuai dengan kalender persidangan yang telah disepakati. Dikarenakan pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan yang resmi,
sehingga tidak perlu dilakukan pemanggilan kembali. Dengan demikian, sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 dengan agenda pembacaan replik dari penggugat di tempat dan jam yang sama. Dengan ini sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara wakaf dengan nomor register 5674-PDTG-2024 Pengadilan Agama Tanjung Karang antara Rida Safita sebagai penggugat melawan Muhammad Raditya sebagai tergugat pada hari ini 11 Desember tahun 2024. Sidang saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari kuasa hukum penggugat. Apakah saudara sudah siap dengan repliknya? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan dan dibacakan salinan. Baik, izin Yang Mulia Majelis Hakim, saya selaku kuasa hukum penggugat akan menyampaikan replik sebagai berikut. Dalam rekonvensi 1. Benar telah terjadi perebutan tanah wakaf pada 23 November 2024 yang menyebabkan penggugat kehilangan hak atas tanahnya. Tindakan tersebut dilakukan secara paksa saat penggugat sedang sakit selama 1 bulan. Penggugat akan membuktikan dengan sertifikat tanah dan surat wakaf yang sah. 2. Tergugat telah mengambil alih panti asuhan Pena tanpa pemberitahuan kepada penggugat sebagai nazir. Dan 3. Penggugat telah melayangkan surat dan meminta tergugat meninggalkan lokasi, namun tidak ada itikat baik dari tergugat hingga gugatan didaftarkan. Dalam pokok perkara, bahwa saudara Raditya Kaisari telah mewakafkan tanah dan membangun serta menunjuk penggugat sebagai nazir. Objek wakaf terletak di Jalan Abdul Muiz nomor 5, Enggel, luas sekitar 300 meter. Wakaf diperuntukkan untuk kepentingan umat, anak yatim, janda, dan mustahik lainnya. Wakaf diberikan karena bangunan jarang ditempati dan wakif telah pindah ke Lampung Selatan. Lalu penggugat telah memperbaiki bangunan mulai 23 September 2023 sampai 23 Agustus 2024 dan membentuk panti asuhan Pena. Penggugat aktif mengelola panti hingga jatuh sakit selama 1 bulan. Dan saat sakit, penggugat memperoleh informasi dari saksi bahwa tergugat mengambil alih panti tanpa hak. Penggugat kemudian mengajukan gugatan setelah memastikan tindakan tersebut. Dan dasar kepemilikan wakaf adalah sah berupa sertifikat tanah dan surat amanah wakaf. Tuntutan penggugat 1. Mengembalikan hak atas tanah wakaf kepada penggugat sesuai UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. 2. Menyatakan tergugat telah mengambil tanah wakaf tanpa izin, nazir maupun wakif. Dalam rekonvensi, penggugat menolak seluruh rekonvensi tergugat karena tidak berdasar. Dan permohonan putusan dari kami yang mulia yaitu 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak seluruh dalil tergugat dan tergugat intervensi. 3. Membebankan biaya perkara kepada tergugat. Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik kami sampaikan, hormat kami ditandatangani. Dari kami cukup ya, mulia. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Untuk pihak tergugat, apakah akan mengajukan duplik? Tentu kami akan mengajukan duplik ya mulia. Untuk itu kami membutuhkan waktu 7 hari dari sekarang ya mulia. Baik, sesuai dengan jalur persidangan yang telah disepakati, tergugat memiliki waktu 7 hari untuk mempersiapkannya ya. Dipersiapkan dengan baik ya. Baik ya mulia. Baik, Panitera, 7 hari dari sekarang jatuh pada hari dan tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 yang mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 18 Desember tahun 2024 dengan agenda pembacaan duplik dari tergugat di tempat dan jam yang sama ya. Dengan ini sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara wakaf dengan nomor register 5674-PDTG-2024 Pengadilan Agama Tanjung Karang antara Rida Safita sebagai penggugat melawan Muhammad Raditya sebagai tergugat pada hari ini tanggal 18 Desember tahun 2024. Sidang saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik dari pihak tergugat. Apakah tergugat sudah siap? Sudah siap ya. Silakan dibacakan dan dibagikan salinan. Baik yang mulia. Yang mulia Majelis Hakim, perkenalkan kami selaku kuasa hukum tergugat menyampaikan duplik atas replik
penggugat sebagai berikut. Dalam eksepsi yang pertama, menolak dalil penggugat. Penggugat menyatakan bahwa eksepsi tergugat mengenai gugatan kabur atau obskurable tidak cermat. Tergugat menolak dalil tersebut karena tidak berdasar. 2. Penolakan seluruh dalil. Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil penggugat kecuali yang secara tegas tergugat akui. 3. Terkait sengketa objek sengketa. Tergugat tidak pernah menyatakan objek sengketa merupakan milik tergugat. 4. Tanggung jawab tergugat. Tergugat memiliki tanggung jawab terhadap seluruh panti di wilayah Bandar Lampung karena bekerja pada Badan Wakaf Indonesia atau BWI. 5. Alasan mengambil alih kegiatan panti. Tergugat beranggapan bahwa selama Tuban sakit tidak ada pengurus kegiatan panti asuhan ceria. Karena itu, tergugat berniat mengambil alih operasional demi kelangsungan kegiatan panti. Dalam pokok perkara yang pertama terkait replik penggugat rekovensi. Dalil penggugat rekovensi yang menyatakan bahwa tergugat rekovensi kehilangan hak atas tanah dan bahwa tanah tersebut secara paksa. Tergugat rekovensi menolaknya dengan tegas. 2. Tidak pernah memiliki hak atas tanah. Pada kenyataannya, tergugat rekovensi tidak pernah memiliki hak atas tanah objek sengketa. Dalil penggugat rekovensi tidak berdasar. Kemudian dalam rekovensi yang pertama, eksepsi menjadi satu kesatuan. Seluruh eksepsi tergugat dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari pokok perkara. 2. Menolak gugatan penggugat. Tergugat menolak seluruh dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui. 3. Penggugat tidak memiliki hak atas tanah. Dalil penggugat dalam replik tidak benar karena faktanya penggugat tidak memiliki hak atas objek tanah yang disengketakan. Hormat kami ditandatangani. Demikian replik ini kami sampaikan. Atas perhatian yang mulia majelis hakim kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Untuk penggugat, apakah saudara akan mengajukan tanggapan lagi atau tidak? Tidak, yang mulia, kami akan tetap pada dalil-dalil kami sebelumnya. Baik, dengan demikian, agenda jawab menjawab telah selesai. Agenda sidang berikutnya adalah pembuktian. Perlu diingat oleh para pihak bahwa dalam ketentuan pasal 35 ayat 3 Permen Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara. Kemudian dalam ayat 4 disebutkan bahwa catatan mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses mediasi. Dalam ayat 5 dinyatakan bahwa mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan ini. Kepada para pihak diberi waktu untuk menyiapkan bukti-bukti berupa surat dan saksi pada persidangan berikutnya. Bagaimana siap penggugat? Baik yang mulia, untuk mempersyaratkan bukti surat dan saksi yang akan kita bawa, kami membutuhkan waktu 7 hari yang mulia. Baik, bagaimana dengan pihak tergugat? Kami juga membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkannya ya mulia. Baiklah, dengan ini sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan. Kepada Panitera, 7 hari dari sekarang jatuh pada hari apa dan tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 8 Januari 2024 yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 8 Januari 2025 dengan agenda pemeriksaan surat dan saksi di tempat dan jam yang sama ya. Dengan ini sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara wakaf dengan nomor register 574/PDTG/2024 Pengadilan Agama Tanjung Karang antara Nida Sapita sebagai penggugat melawan Muhammad Raditya sebagai tergugat pada hari ini Rabu 8 Januari tahun 2025. Sidang saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pemeriksaan alat bukti surat dari para pihak. Sebelumnya untuk kuasa hukum dari penggugat dan tergugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Sudah. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan alat buktinya. Baik, untuk alat bukti surat yang asli majelis hakim kembalikan, namun salinannya akan majelis simpan ya. Silakan para pihak untuk kembali ke tempat. Baik, pembuktian alat bukti surat para pihak telah selesai, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi penggugat. Apakah penggugat akan menghadiri
berapa saksi pada persidangan hari ini? Kami akan menghadiri 2 saksi yang mulia. Yang pertama adalah Trisadia Rindu, yang kedua yaitu Ayu Safitriyani. Silakan hadirkan. Baik yang mulia, Panitera, tolong hadirkan saksi Trisadia Rindu ke dalam ruang persidangan. Saksi atas nama Trisadia Rinduarti dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Petugas, silakan hadirkan saksi. Siap, yang mulia. Saya akan menghadirkan saksi ke ruang persidangan. Saksi sudah saya hadirkan yang mulia ke dalam ruang persidangan. Baik, terima kasih. Silakan kembali petugas. Baik, saudari saksi, silakan maju ke depan untuk membawa kartu identitasnya. Silakan duduk kembali. Baik, saudari saksi, siap dan sanggup untuk mengikuti sidang pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, maka majelis akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu ya. Nama Trisadia Rinduarti, umur 42 tahun, pekerjaan pengusaha tambak, warga negara Indonesia, agama Islam. Apakah benar? Benar yang mulia. Baik, apakah saudari memiliki hubungan saudara semenda dengan kami majelis hakim dan juga kuasa hukum para pihak? Tidak ada yang mulia. Baik, saudari saksi, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu, saudari akan disumpah sesuai dengan agama yang dianut saudari. Apakah saudari bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Silakan berdiri, petugas mohon dibantu ya. Saudari, ikuti perkataan saya ya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali, petugas silakan kembali. Baik, saudari saksi, apakah hari ini saudari dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani? Ya yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Baik, saudari saksi, apakah saudari tahu mengapa saudari dipanggil ke sini? Tahu yang mulia, saya dihadirkan di sini untuk memberikan kesaksian di sini. Apakah benar saudari yang mewakafkan tanah di Jalan Abdul Muis nomor 5 Engkel? Benar yang mulia. Pada siapa saudari menyerahkan amanah pengelolaan wakaf tersebut? Kepada penggugat yaitu Rida Sapita yang mulia. Baik, apakah penunjukan tersebut pernah saudari cabut atau ubah? Tidak pernah yang mulia. Baik. Kapan saudari mengetahui bahwa lokasi wakaf sudah diambil alih? Saya diberitahu oleh penggugat saat adanya papan dari BW sampai di lokasi yang mulia. Baik, cukup yang mulia. Baik, dari majelis hakim cukup. Kuasa penggugat, silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Baik saudari saksi, selama penggugat menjalankan amanah sebagai nazir, apakah saudari pernah menilai bahwa penggugat lalai atau tidak menjalankan kewajiban dalam mengelola harta wakaf tersebut? Tidak pernah. Penggugat selalu menjalankan amanahnya dengan benar. Baik, apakah saudari pernah memberi kuasa apapun kepada BWI perwakilan Gulung? Tidak pernah. Apakah saudari pernah menyetujui atau mengetahui adanya perubahan pengelolaan atau pengambil alihan harta wakaf tanpa persetujuan saudari sebagai wakil? Tidak pernah sebelumnya. Baik, dari kami cukup yang mulia. Kuasa hukum tergugat, silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Apakah wakaf yang saudari lakukan sudah didaftarkan ke BWI? Belum, karena saya tidak mengetahui prosedurnya. Saudari saksi, selama penggugat sakit dan tidak berada di lokasi panti asuhan, apakah saudari mengetahui secara langsung siapa yang mengurus kegiatan harian panti tersebut? Saya tidak mengetahuinya secara langsung. Apakah saudari rutin memeriksa laporan dari Nazir? Tidak rutin, tapi saya mempercayakan semuanya pada Nazir. Baik, dari kami cukup sekian. Baik, pemeriksaan saudari telah selesai. Silakan ambil kartu identitas saudari dan meninggalkan ruang sidang. Petugas, silakan hadirkan saksi selanjutnya ke dalam ruang persidangan. Baik, yang mulia. Saksi sudah saya hadirkan yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan kembali petugas. Baik, saudari saksi silakan maju ke depan dan membawa kartu identitasnya. Silakan kembali. Terima kasih, Bu.
saudari saksi siap mengikuti sidang pada hari ini? Siap yang mulia. Apakah saudari memiliki hubungan saudara semenda dengan kami majelis hakim dan juga kuasa hukum para pihak? Tidak yang mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, maka majelis akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu ya. Nama saudari Ayusah Fitriani, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Jalan Abdul Muiz nomor 7 Enggal, Bandar Lampung. Apakah benar demikian? Benar yang mulia. Baik, saudari saksi, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu saudari akan disumpah sesuai dengan agama yang saudari anut. Apakah saudari bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Baik, silakan berdiri, petugas mohon dibantu ya. Siap yang mulia. Baik, saudari ikuti perkataan saya ya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk, petugas silakan kembali. Baik, saudari saksi, apa Anda tahu mengapa Anda dipanggil ke sini? Ya, saya tahu yang mulia. Saya dihadirkan di sini untuk memberikan kesaksian. Baik, apa hubungan saudari dengan penggugat? Saya adalah tetangga dan tinggal di dekat lokasi wakaf. Dan saya yang pertama memberitahu penggugat bahwa tempat tersebut diambil alih oleh BWI Perwakilan Bengkulu yang mulia. Baik, apakah saudari mengetahui kapan panti tersebut mulai beroperasi? Ya, sekitar setelah renovasi selesai pada Agustus 2024. Saya sering melihat aktivitas anak-anak dan orang tua yang tinggal di sana. Kapan saudari mengetahui adanya pengambil alihan oleh BWI Perwakilan Bengkulu? Saya mengetahuinya itu 1 bulan setelah penggugat sakit. Saya melihat ada orang dari BWI memasang papan nama dan menguasai lokasi. Kuasa hukum penggugat silakan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari melihat adanya pemberitahuan atau komunikasi terlebih dahulu kepada penggugat? Tidak ada, Bu. Tahu saya dilakukan tiba-tiba. Apa yang saudari lakukan setelah melihat kejadian itu? Saya langsung menghubungi penggugat dan menyampaikan bahwa tempat tersebut telah diambil alih oleh BWI. Saudari saksi, selama penggugat sakit dan sebelum adanya pengambil alihan oleh pihak BWI, apakah kegiatan panti asuhan Pena masih tetap berjalan dan ada penghuni di dalamnya? Masih, Bu. Anak-anak dan beberapa orang dewasa masih tinggal di sana dan tidak pernah kosong sebelum diambil alih. Baik, dari saya itu kan. Kuasa hukum tergugat silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi pernah melihat secara langsung dokumen resmi wakaf atau penunjukan nazir atas tanah tersebut? Enggak, Pak. Saya tidak pernah melihat dokumennya secara langsung. Dari mana saudara saksi mengetahui bahwa tanah itu adalah wakaf dan pengguna adalah nazir? Saya diberitahu langsung oleh penggugat dan juga warga sekitar. Apakah saksi tahu bahwa BWI memiliki dasar administratif untuk masuk? Enggak tahu. Saya hanya melihat mereka masuk dan memasang papan. Baik, ketika besok ya. Baik, saudari saksi, pemeriksaan telah selesai. Silakan ambil kartu identitas saudari dan meninggalkan ruang sidang. Baik yang mulia. Baik, pemeriksaan terhadap saksi penggugat kedua telah selesai. Selanjutnya majelis memberi kesempatan kepada pihak tergugat untuk mengajukan alat bukti saksi apabila ada. Pihak tergugat sudah siap dengan alat bukti surat dan saksi yang akan diajukan pada persidangan pada hari ini. Sudah siap yang mulia. Baiklah, pihak tergugat akan menghadirkan beberapa saksi pada hari ini. Kami akan menghadirkan 2 saksi yang mulia. Saksi pertama atas nama Syafil Leoni dan saksi kedua atas nama Rifka Fahira. Baik, untuk petugas silakan hadirkan saksinya. Siap, yang mulia. Saksi sudah saya hadirkan di ruang persidangan. Ya, Pak. Terima kasih petugas, silakan kembali. Untuk saudari saksi, silakan maju ke depan untuk memberikan kartu identitasnya. Silakan kembali. Saudari saksi, siap dan sanggup untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya siap dan sanggup, Pak. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, maka majelis akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu ya. Nama Sakila Leoni, umur 34 tahun, kerjaan staf BWI, tanggal lahir Bandar Lampung 19 Januari 1994. Alamat Jalan Pita Ujung nomor 54, Labuan Ratu, Bandar Lampung. Benar demikian? Benar yang mulia. Apakah saudari memiliki hubungan secara semeda dengan kami majelis hakim dan kuasa hukum para pihak? Tidak ada yang mulia.
saudari saksi, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu, saudari akan disumpah sesuai dengan agama yang dianut saudari. Apakah saudari bersedia disumpah? Saya bersedia yang mulia. Silakan berdiri, petugas mohon dibantu. Ikuti perkataan saya ya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk, petugas silakan kembali. Apakah hari ini saudari dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani? Ya yang mulia, saya dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Baik, saudari saksi, apakah saudari tahu mengapa saudari dipanggil ke sini? Tahu yang mulia, saya dihadirkan di sini untuk memberikan kesaksian yang mulia. Apa peran saudari dalam kegiatan BWI perwakilan Bulog terkait pengelolaan aset wakaf? Saya membantu pencatatan, verifikasi lapangan, dan administrasi awal apabila ada objek wakaf yang menurut atasan perlu diterbitkan atau diambil alih penguasaan. Lalu, apakah saudari mengetahui alasan BWI mendatangi lokasi wakaf? Ya yang mulia, kami menerima informasi bahwa awalnya objek wakaf tersebut belum tercatat secara administratif di BWI dan perlu dilakukan pengecekan serta penertiban pengelolaan. Apakah dalam menjalankan pengecekan dan penertiban tersebut, saudari mengetahui adanya kewajiban bagi BWI untuk lebih dahulu memperoleh persetujuan wakif atau nazir yang sah sebelum melakukan mengambil alihan pengelolaan objek wakaf? Setahu saya memang diperlukan persetujuan atau penetapan terlebih dahulu yang mulia. Baik, dari kami cukup. Kuasa hukum tergugat silakan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari, apakah benar tindakan yang dilakukan tim BWI hanya merupakan pengecekan awal administratif? Benar, pada tahap saya ikut serta, tindakan yang dilakukan itu adalah pengecekan dan pemasangan papan informasi. Apakah saudari mengetahui bahwa tujuan BWI adalah memastikan wakaf dikelola sesuai aturan? Iya, itu tujuan umum yang kami pahami dalam setiap penerbitannya. Saudari saksi, pada saat tim BWI melakukan pengecekan dan pemasangan papan informasi di lokasi tersebut, apakah ada niat atau perintah untuk mengambil alih hak kepemilikan atas tanah wakaf tersebut? Tidak ada, tidak pernah ada niat maupun atau perintah untuk mengambil alih hak kepemilikan. Baik, dari kami cukup yang mulia. Kuasa hukum penggugat silakan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah saudari melihat adanya surat penunjukan dari wakif yang memberikan kewenangan kepada BWI untuk mengambil alih panti asuhan tersebut? Tidak, saya tidak melihat dan tidak memegang dokumen tersebut. Baik, saudara saksi, pada saat BWI memasang papan informasi dan melakukan pengecekan di lokasi, apakah saudari mengetahui bahwa penggugat masih tercatat dan diakui sebagai nazir yang sah atas tanah wakaf tersebut? Ya, kami mengetahui bahwa penggugat adalah nazir dan kami belum menerima informasi adanya perubahan nazir yang mulia. Benarkah tindakan BWI dilakukan tanpa bertemu atau memberitahu nazir terlebih dahulu? Ya, setahu saya belum ada pemberitahuan langsung. Dari kami cukup yang mulia. Baik, pemeriksaan saudari telah selesai. Silakan maju dan ambil kartu identitas saudari dan meninggalkan ruang persidangan. Untuk petugas silakan hadirkan saksi selanjutnya ke dalam ruang persidangan ya. Silakan mulia. Saksi sudah hadir. Baik, terima kasih petugas. Silakan kembali. Untuk saudari saksi silakan maju dan untuk memberikan kartu identitasnya. Silakan kembali. Baik, saudari saksi, siap dan sanggup untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap dan sanggup yang mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, maka majelis akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu ya. Nama Rifka Faila, umur 36 tahun, pekerjaan staf BWI, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 19 Januari 1973, alamat Jalan Ekor Pemiling, Bandar Lampung. Dengan demikian, Benar yang mulia. apakah saudari memiliki hubungan saudara sementara dengan kami, majelis hakim dan kuasa hukum para pihak? Tidak ada yang mulia. Saudari saksi, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu, saudari akan disumpah sesuai dengan agama yang dianut saudari. Apakah saudari bersedia disumpah? Bersedia yang mulia. Silakan berdiri, petugas mohon dibantu.
Saudari ikuti perkataan saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Tugas silakan kembali. Apakah hari ini saudari dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani? Ya yang mulia, saya dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Saudari saksi, apakah saudari tahu mengapa saudari dipanggil ke sini? Tahu yang mulia, saya dihadirkan di sini untuk memberikan kesaksian yang mulia. Baik, apa hubungan saudari dengan tergugat? Saya adalah asisten di BWI perwakilan Bulog dan saya membantu pekerjaan administrasi serta kegiatan lapangan terkait urusan wakaf. Apakah saudari mengetahui adanya kegiatan BWI di lokasi wakaf yang disengketakan? Ya yang mulia, saya mengetahui bahwa BWI melakukan peninjauan karena lokasi tersebut belum tercatat dalam administrasi BWI. Apa saja yang dilakukan tim BWI saat ke lokasi? Kami melakukan pengecekan tercatat kondisi fisik bangunan dan memasang tanda bahwa lokasi tersebut perlu penertiban administrasi. Baik, kuasa hukum tergugat silakan menjawab pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Baik, saudari saksi, apakah tindakan saudari merupakan bagian dari kegiatan pendekatan aset wakaf yang rutin dilakukan oleh BWI? Ya, itu bagian dari tugas kami dalam memastikan aset wakaf terdata dengan baik. Apakah seluruh kegiatan saudari di lapangan merupakan instruksi dari pimpinan? Benar, saya bertugas sesuai arahan. Apakah kegiatan tersebut hanya bersifat pendataan dan penertiban administrasi, bukan pengambil alihan? Ya, kegiatan tersebut hanya bersifat pendataan dan penertiban administrasi, bukan pengambil alihan. Sudah cukup yang mulia. Baik, kuasa hukum tergugat silakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudari saksi, apakah sebelum BWI turun lapangan, saudari mengetahui apakah BWI memiliki data resmi tentang nazir yang mengelola tanah wakaf tersebut? Tidak, setahu saya saat itu belum ada data resmi mengenai nazir yang tercatat di BWI. Ketika saudari datang ke lokasi, apakah BWI membawa surat pemberitahuan atau pemberitahuan tertulis untuk pihak pengelolaan sebelumnya? Tidak, saya tidak melihat adanya surat pemberitahuan yang dibawa saat itu. Apakah saudari mengetahui bahwa lokasi tersebut sudah ada aktivitas sosial berupa panti asuhan sebelum BWI masuk? Ya, saya mengetahui bahwa bangunan itu untuk kegiatan sosial. Baik, dari kami cukup yang mulia. Baik, pemeriksaan saudari telah selesai. Silakan ambil kartu identitas saudari dan meninggalkan ruangan persidangan. Karena seluruh tahapan pembuktian saksi telah selesai, maka persidangan akan dilanjutkan pada tahap berikutnya sesuai agenda ya. Agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan para pihak. Apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan kesimpulan? Ya, yang mulia, kami akan mengajukan kesimpulan. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah akan mengajukan kesimpulan? Kami juga akan mengajukan kesimpulan yang mulia. Baik, dikarenakan kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat akan mengajukan kesimpulan, maka di sini majelis hakim akan memberikan waktu 7 hari ke depan untuk kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk menyiapkan kesimpulan. Baik, 7 hari ke depan jatuh pada hari dan tanggal berapa, Panitera? Hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 yang mulia. Apakah ada sidang pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Baik. Baik, untuk itu sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Sabtu 22 Januari 2025. Kepada para pihak diharapkan untuk tetap hadir dalam persidangan tanpa surat panggilan dan pemanggilan ya. Mengerti ya? Dengan ini sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tingkat pertama yang memeriksa mengadili perkara wakaf dengan nomor register 5674-PDTG-2024 Pengadilan Agama Tanjung Karang antara Rida Sapita sebagai penggugat melawan Maulana Raditya sebagai tergugat pada hari ini 22 Januari tahun 2025. Sidang saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, sesuai agenda sidang pada hari ini, kuasa hukum penggugat apakah telah siap dengan kesimpulannya? Sudah siap, yang mulia. Kuasa hukum tergugat apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah siap yang mulia. Baik, para pihak silakan maju untuk menyerahkan kesimpulan saudara. Terima kasih, silakan boleh tempat. Baiklah, dikarenakan kesimpulan dari kedua pihak telah kami terima, maka agenda selanjutnya adalah sidang pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim.
Namun majelis hakim membutuhkan waktu 7 hari ke depan untuk memutuskan kesimpulan dari kedua belah pihak ya. Panitera 7 hari ke depan jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 12 Februari 2025 yang mulia. Apakah ada sidang pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Untuk itu, sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 12 Februari tahun 2025. Kepada para pihak diharapkan untuk hadir pada persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan ya. Sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan pengadilan agama Tanjung Karang pada tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara wakaf dengan nomor register 5674/PDTG 2024 Pengadilan Agama Tanjung Karang antara Rida Safita sebagai penggugat melawan Muhammad Raditya sebagai tergugat. Pada hari ini 12 Februari tahun 2025 sidang saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan akhir. Akan segera dibacakan putusannya. Untuk itu dimohon untuk para pihak untuk diperhatikan agar dapat menentukan sikap terhadap putusan yang majelis hakim bacakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Baik yang mulia. Baik yang mulia. Putusan nomor 574/PDTG 2024 Pengadilan Agama Tanjung Karang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara wakaf pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Baik, tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah agar dinyatakan sebagai nazir yang sah atas tanah dan juga bangunan wakaf di Jalan Abdul Muiz nomor 5 Enggal, Bandar Lampung seluas kurang lebih 300 meter, serta agar tindakan tergugat yang mengambil alih pengelolaan objek wakaf dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah dilakukan, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara telah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku. Menimbang bahwa penggugat mendalilkan objek sengketa telah diwakafkan oleh saudari Risa Dea Rinduarti dan juga penggugat ditunjuk sebagai nazir, sedangkan tergugat mengambil alih pengelolaan secara sepihak tanpa izin dan tanpa kewenangan. Menimbang bahwa bantahan tergugat yang berdasarkan pada alasan tanggung jawab moral dan jabatannya di Badan Wakaf Indonesia tidak dibenarkan menurut hukum, karena penunjukan nazir merupakan kewenangan wakif sebagaimana diatur dalam UU nomor 41 tahun 2004 dan PP nomor 42 tahun 2006. Menimbang bahwa alat bukti, surat dan keterangan saksi yang diajukan penggugat saling bersesuaian dan lebih kuat dibandingkan bantahan tergugat yang tidak didukung bukti, sehingga majelis meyakini kebenaran dalil penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 3, pasal 11, pasal 12 dan pasal 40 UU nomor 41 tahun 2004 serta ketentuan PP nomor 42 tahun 2006, majelis menyimpulkan penggugat adalah nazir yang sah dan tindakan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan penggugat patut dikabulkan. Mengadili, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Yang kedua, menyatakan sah wakaf atas tanah dan jalan bangunan Jalan Abdul Muiz nomor 5 Enggal, Bandar Lampung seluas kurang lebih 300 meter persegi sebagaimana diikrarkan pada wakif saudari Trisa Dea Rinduarti. Yang ketiga, menyatakan penggugat Rida Safita sebagai nazir yang sah. Yang keempat, menyatakan tindakan tergugat Muhammad Raditya mengambil alih pengelolaan objek wakaf tanpa izin sebagai perbuatan melawan hukum. Yang kelima, memerintahkan tergugat untuk mengembalikan penguasaan dan pengelolaan objek wakaf kepada penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Yang keenam, melarang tergugat melakukan tindakan apapun atas objek wakaf tanpa persetujuan penggugat. Yang ketujuh, memerintahkan panitera mengirimkan salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada instansi terkait untuk pencatatan perwakafan. Yang kedelapan, menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar 540 juta rupiah. Dengan demikian putusan ini dijatuhkan di Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2025 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang yang terdiri dari saya, Naban Ridho SMA sebagai Ketua Majelis,
Yang kedua, Octavia Maharani SMA sebagai hakim anggota 1, Miko Deslika Nelwin SMA sebagai hakim anggota 2. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh majelis hakim tersebut dalam sidang yang terbuka dan untuk umum dengan dihadirkan oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Imelda dan Nalaw SMH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat dan kuasa hukumnya, juga dihadiri oleh tergugat dan kuasa hukumnya. Bandar Lampung 12 Februari tahun 2025 ditandatangani. Baik, kuasa hukum penggugat, apakah sudah mengerti dengan isi putusan yang sudah dibacakan? Kami sangat mengerti yang mulia. Apakah pihak penggugat menerima putusan ini? Kami menerima putusan tersebut yang mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah sudah mengerti dengan isi putusan yang sudah dibacakan? Mengerti yang mulia. Apakah pihak penggugat akan mengajukan banding? Kami akan memikirkannya terlebih dahulu yang mulia. Baiklah, dengan demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan negeri Cikarang dan diucapkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum pada Rabu 12 Februari tahun 2025 pukul 11 waktu Indonesia Barat oleh kami Naban Ridho SMH sebagai hakim ketua, Octavia Maharani SMA dan Miko Deslika Nelwin SMA yang masing-masing sebagai hakim anggota, serta saudari Imelda dan Nalaw SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum para pihak dan ditandatangani oleh pihak majelis hakim dengan dibacakan putusan akhir ini oleh majelis hakim, maka sidang dengan nomor register perkara 5674/PDTG/2024 Pengadilan Negeri Cikarang antara Rida Savita sebagai penggugat melawan Muhammad Raditya sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Demikianlah seluruh proses persidangan praktik ini telah kita lakukan dengan hikmat. Atas nama kepaniteraan, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Sidang dinyatakan selesai. Terima kasih.